Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan pencerahan, tutorial, pandangan-pandangan yang out of the box, yang bisa menuntun kalian menjadi seorang manifestor. Manifestor yang sukses dan berkah. Halo teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Pepito di channel kita Itu Mujige ya. Channel yang memberikan pandangan yang di luar nalar ya, karena terlalu sederhana dan kemungkinan ini tidak diajarkan dimanapun, karena sebenarnya ini ada di sekitar kita ya. Karena ada di sekitar kita tetapi kita tidak ngeh dan kita tidak memperhatikan, makanya kita menganggap itu remeh, padahal ilmu itu ada di sekitar kita ya. Mudah-mudahan Pepito bisa mengambil beberapa contoh yang kalian bisa gunakan untuk menggunakan ilmu sederhana ini, tips-tips sederhana ini untuk meningkatkan vibrasi kalian ya. Teman-teman sekalian, di video kali ini Pepito itu mau memberikan pandangan inspirasi lagi tentang kehidupan seorang pemulung yang akhirnya menjadi seorang pengusaha IT yang besar ya, mempunyai banyak karyawan yang omsetnya miliaran. Gimana seorang pemulung itu bisa merubah dirinya dari pemulung ya, pekerjaan yang berhadapan dengan sampah, pekerjaan yang dijauhi orang ya, dan itu tidak membutuhkan keahlian dan kemampuan yang tinggi, karena kalian tinggal mengambil sisa-sisa orang lain ya, kalian kumpulkan dan kalian jual. Dan pemulung ini itu lulusan hanya SMP teman-teman sekalian, lulusan hanya SMP, mau apa lagi ya, dengan keadaan keluarganya yang tidak kaya ya, sangat-sangat tidak kaya, dan benar-benar below under lah, benar-benar itu sangat memprihatinkan. Nah, bagaimana kok bisa si pemulung ini menjadi seorang yang mempunyai bisnis bidangnya IT loh teman-teman sekalian ya, teknologi, bidangnya teknologi, dan dia mempunyai omset miliaran. Oke, dan kalian juga bisa lihat kisahnya dia itu di salah satu juga podcast orang terkenal di Indonesia ya. Kalian scroll-scroll aja, pemulung yang mempunyai omset miliaran ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kalian, apa yang terjadi pada si pemulung ini sehingga dia bisa menjadi seorang pengusaha di bidang IT ya, yang istilahnya benar-benar di luar nalar ya. Itu di luar dugaan, pemulung bisa jadi IT ya. Kalau pemulung misalnya mempunyai usaha restoran atau usaha kafe, usaha makanan ya, warung ya, itu masih bisa dicerna kan. Oh iya, mungkin keluarganya suka masak. Atau seorang pemulung jadi pengusaha bengkel ya, mungkin dia setelah jadi pemulung dia kerja di bengkel, habis gitu dia mempunyai ilmu sedikit-sedikit tentang bengkel, dia membuka bengkel kecil-kecilan atau tambal ban. Ini jadi pengusaha IT beromset miliaran dan karyawannya banyak ya teman-teman sekalian. Oke, kita sekarang kupas ya, kok bisa ada kejadian apa sebelum dia akhirnya menjadi seorang pengusaha besar ya. Ternyata dia itu memakai ilmu senyum teman-teman sekalian. Dia memakai ilmu syukur ya. Ya sangat sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Tetapi menjalaninya itu tidak mudah teman-teman sekalian. Karena bagaimana kalau misalnya kalian dihina orang ya, kalian dihina orang hanya lulusan SMP, dihina orang lagi mulung sampah, lalu dikata-katain sama orang sekitar ya, ada mobil lewat menghalangi mobil, dia jalan menghalangi mobil, dikata-katain sama yang punya mobil ya. Bayangin
dia itu benar-benar merasakan yang namanya sakit hati, ya. Sudah sakit hati, sakit fisik, karena dia harus berjalan jauh, ya, dari tempatnya, berkeliling mencari sampah-sampah plastik untuk dipulung. Nah, dia itu hanya tersenyum kalau dia dibully, kalau dia dihina, dia hanya tersenyum, ya. Pada saat dia merasa sedih, itu dia itu mukanya itu selalu menampakkan tetap rasa syukur dan senyum, ya. Sampai ayahnya itu bingung, kok dia itu bisa kalau keadaan susah dia itu tetap terlihat bahagia. Dia bilang ke ayahnya, ayah, ini harus dijalani, kehidupan ini harus dijalani, dan saya syukuri mungkin suatu waktu saya dapat merubah keadaan. Nah, ayahnya ini sangat prihatin juga kepada si anaknya ini, ya, yang kadang-kadang itu dia dihina orang, dihina tetangga, keluarganya juga dipandang rendah. Tetapi sekarang berbalik, ya, keadaannya itu karena kenapa? Kekuatan senyum dari seorang pemulung itu, dan mindsetnya itu berubah, ya, ketika dia ditawari untuk belajar, ya, secara privat teknologi, ya, pelajaran teknologi. Jadi dia itu tidak dia tidak tinggal diam, dia itu berani bagaimana caranya supaya dia itu dapat ilmu. Walaupun dia seorang pemulung, tetapi dia tidak tetap berada di keadaannya yang sekarang, ya. Dia ingin merubah kehidupannya, teman-teman sekalian. Makanya sambil dia memulung itu dia ikut kerja orang serabutan, ya, di kantor kayak perusahaan IT gitu, ya. Sampai akhirnya dia belajar, dan akhirnya dia ikut kursus singkat tentang bagaimana menjadi seorang entrepreneur, ya, bagaimana menjadi seorang wirausaha, dan dia terapkan dengan ilmu seadanya yang dia dapat dari IT itu. Dia terapkan beberapa ilmu yang dia dapat dari waktu bekerja di perusahaan IT itu. Dia berani, dia bertekad, ya, dan ada orang yang percaya untuk memberikan modal untuk dia untuk bisa maju perusahaannya, ya, dibantu karena dia itu orangnya jujur dan dia itu berdedikasi, dan apa yang mau dia bikin itu memang sesuai dengan perhitungannya, ya. Jadi dia itu tidak mengada-ngada. Dia membuat usaha IT ini yang mau dia jalankan itu sesuai dengan perhitungannya, ya. Dan si pemodal ini setuju. Akhirnya dia mendampingi si pemulung ini, yang tadinya pemulung ini yang sekarang sudah menjadi seorang siswa sebuah entrepreneur course, ya. Jadi seperti sekolah privat untuk menjadi seorang entrepreneur, dan itu dia dibiayai oleh tempat kerjanya yang bergerak di bidang IT itu, ya. Seperti itu. Jadi tempat kerjanya itu membiayai dia supaya dia itu bisa diangkat jadi karyawan tadinya di tempat IT itu. Tetapi karena pikirannya kreatif juga dan didukung oleh lingkungannya, dia akhirnya membuat usaha sendiri dan bisa berkembang pesat, dan omsetnya itu miliaran. Nah, teman-teman sekalian, itu teman-teman sekalian, kekuatan senyum itu dari dalam dirinya, ya. Dia dihina orang, dibully orang dengan keadaannya yang minim, orang tuanya itu tidak punya apa-apa, dia itu seorang pemulung, dia tetap bisa tersenyum, ya. Dia tetap bisa meningkatkan vibrasinya. Dia tidak mengeluh, dia tidak menyerah untuk melakukan atau menjalani kehidupan, ya.
dia melek teknologi, dia melihat di sekitarnya ini yang diperlukan itu apa, ya, sampai akhirnya dia berubah total menjadi seorang pengusaha IT yang beromset miliaran. Dan apa cita-citanya dia sekarang? Setelah dia menjadi pengusaha, dia ingin bermanfaat buat orang banyak. Jadi tujuan dia itu bukan uang, teman-teman sekalian. Tujuan dia itu bukan untuk hanya memenuhi hawa nafsunya, tetapi dia ingin bermanfaat buat orang banyak. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi pada saat kalian mau memanifestasi sesuatu, mengundang rezeki, merubah keadaan kalian, kalian harus tulus di hati kalian, ya. Kalian harus menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan damai, ya, damai dengan diri kalian. Kalian tuh menerima keadaan diri kalian. Oke, kalau saya SMP ya nggak masalah, tetapi kalian itu harus punya mindset yang bagus. Kalian harus mempunyai keberanian untuk kalian bisa meningkat, ya. Ada yang lulusan SD, ada. Ini dia itu lulusan SMP, ya, nggak bisa apa-apa, jadi hanya bisa menjadi seorang pemulung, ya. Dan pekerjaannya dia hanya seorang pemulung, ya. Kok bisa dia mempunyai mindset seperti itu? Nah, itulah dimana hatinya selalu bersyukur dan bibirnya selalu tersenyum, pikirannya itu akan meningkat, ya. Akhirnya alam semesta, tempat ini bukan buat kamu. Kamu tidak cocok menjadi seorang pemulung karena vibrasimu tinggi. Dinaikkanlah dia ke derajat yang lain, ya. Dipertemukannya dia dengan orang-orang yang bisa membina dia, yang bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Itu loh teman-teman sekalian. Jadi semua itu berangkat dari dalam diri dulu, teman-teman sekalian. Jangan mengeluh, wah mana saya belum dapat teman kaya, wah saya harusnya sekolah lebih tinggi lagi. Ini dia hanya modal senyum, modal syukur, ya, tetapi konsisten dan terus dia menjalani yang dia jalani sehari-hari sampai akhirnya berubah, ya. Jadi pada saat kalian, vibrasi kalian itu penuh rasa syukur, kalian terima kasih, kalian menerima kehidupan ini, dan di dalam diri kalian itu mau merubah keadaan kalian lebih tinggi, itu secara otomatis kalian akan dipindahkan dari tempat kalian, karena tempat kalian itu sudah tidak cocok dengan vibrasi kalian yang tinggi. Ya teman-teman sekalian, jadi semua ini perkaranya itu adalah getaran di dalam diri kalian, ya. Nanti itu kalau misalnya kalian tidak punya modal, ada yang modalin. Kalian tidak punya pendidikan yang cukup, nanti ada tempat untuk belajar. Seperti pemulung ini, dia disekolahkan, ya, oleh pengusaha IT ini, supaya tadinya daripada dia itu hanya bekerja sebagai apa ya, yang membersihkan kotoran-kotoran di perusahaan itu, dia ikut bekerja sebagai tenaga teknis IT, ya. Setelah disekolahkan, dia malah bisa bikin usaha lebih besar lagi. Nah, itulah alamat, itulah jodoh-jodohan teman-teman sekalian. Si pengusaha IT yang narik dia aja belum sesukses dia yang sekarang ini. Nah, ya kan? Karena kemungkinan vibrasi dia itu jauh lebih tinggi. Bayangkan seorang pemulung itu bisa mempunyai vibrasi tinggi hanya dengan ilmu senyum dan ilmu syukur. Dan kalau dihina, itu dia tidak mengeluh. Kalau dihina, dia itu diam saja, dan istilahnya dia itu menyerahkan lagi kepada Tuhan, gitu loh. Dia nerima, ya, bagaimana keadaan saya seperti ini, ya jalani saja, ya. Tetapi dia tetap punya semangat, vibrasinya karena tinggi, akhirnya alam semesta mendorong dia untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa membantu dia. Dan pada saat orang-orang itu membantu dia itu nerima, dia membuka diri, dan dia mau berubah. Itu teman-teman sekalian. Jadi perwujudan manifestasi kalian itu juga harus ada penerimaan dari kalian, ya. Kalian nerima setelah kalian minta, permintaan itu sudah ketok pintu di depan pintu kalian harus bukakan, kalian harus jalani, karena ini kan permintaan kalian, ya. Jangan sampai kalian sudah memanifestasi dan memvisualisasi dalam pikiran kalian, tetapi setelah
orang-orang yang membantu itu datang, kalian itu tidak kalian tidak ngeh, kalian tidak sadar kalau itu sebenarnya adalah perantara-perantara Tuhan untuk membantu kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ya teman-teman sekalian, itulah sebuah kisah inspiratif dari seorang pemulung, ya, yang akhirnya dia bisa mempunyai perusahaan IT dengan omset miliaran. Oke, itu saja. Mudah-mudahan video kali ini memberikan pencerahan kepada kalian, memberikan tambahan ilmu, ilmu yang sederhana dan solusi untuk kalian memecahkan masalah-masalah kalian di misteri kehidupan ini, ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kalian itu selalu mendapatkan keberlimpahan dan keberkahan. Sampai di video-video itu mujikai berikutnya dengan hostnya Pepito. Akhir kata, Pepito mengucapkan terima kasih.